yang lain juga peserta-peserta Visip Edukap hari ini juga dalam keadaan baik dan juga sehat. Amin. Oke, sebelum nantinya kita akan mendengarkan materi, aku ini izin ya Kak untuk menyampaikan prestasi singkat nih dari KTO. Jadi KTO ini merupakan Indonesian Delegate Young Asian Leader Policy and Initiative di Chulalongkorn University tahun 2021. Dan KTO juga merupakan finalis dari Link Art Essay Competition UNES tahun 2021. Mungkin itu prestasi singkat dari Kak Theo, dan nggak perlu lama-lama lagi nih, kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Theo. Kepada Kak Theo dipersilakan, dan juga teman-teman operator bisa langsung di-share screen materinya. Selamat mendengarkan teman-teman kelas hari ini. Oke, ini aku masih nunggu share screen ya. Oke, udah. Jadi sebelum aku mulai, jadi kayak aku pengennya karena bukan kelas sih, jadi kayak kita kayak diskusi aja biar nggak terlalu kaku. Jadi kenalin, nama aku Theo Gerapalutan Apitupulu. Aku mahasiswa HI 2019 dan kesibukan aku sekarang aku lagi jadi menteri di FPCI dan kegiatan magang di salah satu badan think tank Indonesia, yaitu Center for Indonesian Policy Studies, sama di salah satu startup yaitu Grab. Jadi sekarang kita pengen bahas nih mengenai teknik penulisan esai ala juara secara keseluruhan. Ini sebenarnya judul yang aku bawa sekarang ini persis banget sama tema yang dikasih sama teman-teman dari Beminoya. Jadi aku nggak pengen ubah-ubah karena menurutku judulnya juga udah bagus. Jadi kita langsung masuk aja ke topik pembahasannya. Boleh di next. Oke, jadi topik pembahasan kita hari ini ada 4 nih, teman-teman. Yang pertama, apa sih yang perlu kita ketahui sebelum menulis esai? Terus yang kedua, apa yang kita perlu perhatikan saat menulis esai? Yang ketiga, soft skill apa yang kita perlukan? Dan keempat, struktur esai apa saja dalam lomba itu, kayak apa aja sih struktur esainya? Jadi bakalan kita lihat satu-satu, biar teman-teman nanti kalau misalnya mau ikut lomba esai skala nasional ataupun internasional udah tahu nih kayak gimana. Bisa di next dari poin pertama dulu. Oke, jadi yang pertama, kayak yang aku udah kasih tahu tadi, apa sih yang perlu kita ketahui sebelum esai? Jadi sebenarnya sebelum menulis esai itu banyak teman-teman, banyak hal yang harus kita lalui dulu sebelum kita actually writing an essay. Dan beberapa hal yang aku angkat di sini, yang pertama, kita perlu mengetahui tema yang diangkat. Jadi ketika sebuah kompetisi ngangkat sebuah tema dalam kompetisi esai, kita perlu tahu dulu nih luar dalamnya mengenai tema yang diangkat. Misalnya tema yang diangkat itu tentang optimalisasi peran pemuda dalam pengembangan Indonesia Maju 2045. Nah, dari tema itu kita harus perlu tahu dulu nih, pertama kayak apa sih peran pemuda yang bisa dilakukan untuk Indonesia Maju 2045? Atau bahkan kita perlu tahu dulu nih, apa sih visi misi untuk Indonesia Maju 2045? Kan pemerintah juga punya nih visi misi Indonesia Emas 2045. Jadi sebelum kita menulis esai itu, kita harus tahu temanya itu luar dalam dan tahunya itu lewat riset. Lalu yang kedua, perlu mengetahui subtema yang sesuai. Biasanya lomba-lomba esai itu udah nyediain subtema. Kalau misalnya kayak tadi temanya itu optimalisasi peran pemuda untuk Indonesia Maju 2045, biasanya subtemanya itu antara pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, dan segala macamnya. Dan dalam kita memilih subtema, kita jangan milihnya itu jangan kayak, aku mau nyoba yang baru nih. Sebenarnya boleh kayak gitu, tapi mendingan teman-teman milihnya itu sesuai dengan kekuatan teman-teman. Kalau teman-teman tahu banyak di bidang pendidikan, ya udah pilih temanya, subtemanya di bidang pendidikan. Atau teman-teman mau tahu banyak di bidang ekonomi, ya udah teman-teman pilihnya di bidang ekonomi. Karena supaya pas kita milih idenya dan ketika kita ngelakuin riset dan when we actually writing an essay, kita bisa tahu nih logika berpikir kita kayak gimana. Lalu yang ketiga, melakukan riset mengenai tema dan subtema yang diangkat. Tentu aja kan, riset itu penting banget untuk mencari apa sih sebenarnya pengen kita tulis, walaupun kita udah punya inovasi. Tapi kan inovasi kita ini harus berdasarkan data yang ada, dan kita mencari data itu both from primary data atau enggak secondary data, baik dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ataupun metode-metode lainnya kayak research deck, literatur review, dan segala macamnya. Dan itu semua dalam satu lingkup yang besar, yaitu namanya riset. Jadi teman-teman harus melakukan riset dulu nih sebelum nulis esai. Lalu yang keempat, mencari permasalahan yang sedang terjadi yang sesuai dengan tema yang diangkat. Jadi ketika teman-teman menulis esai ini, usahakan dalam menulisnya itu
teman-teman itu mengangkat permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, lalu teman-teman bawa ke esai teman-teman. Jadi jangan bawa permasalahan yang 5 atau 10 tahun yang lalu, bawa permasalahan yang benar-benar hangat hari ini. Kalau misalnya untuk Indonesia saat ini, permasalahannya di mana coba? Permasalahannya mungkin di penyerataan vaksin yang belum merata, atau rendahnya ekonomi akibat PPKM, atau konflik-konflik sosial lainnya. Nah, teman-teman ambil dari permasalahan yang ada tersebut, lalu teman-teman olah nih. Teman-teman pikirkan inovasi apa yang bisa diberikan, lalu teman-teman bawa ke esai. Lalu yang kelima, mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai tema yang diangkat. Ini yang seperti yang udah aku sebutkan tadi, data dan informasi itu paling penting, teman-teman. Sebenarnya dalam menilai sebuah esai, yang aku tahu itu para juri itu 50% ngelihat data dan informasi teman-teman. Karena walaupun inovasi teman-teman juga sebagus apapun, tapi jika tidak berdasarkan data yang tepat, inovasi teman-teman bisa aja hanya hayalan gitu, bukan inovasi yang realistis. Jadi data dan informasi itu sangat penting, dan penting juga untuk menghindari plagiasi yang mungkin kita semua udah ngerti lah ya, kita udah sama-sama udah kuliah, udah semester berapa kita sekarang, dan pasti udah banyak tentang plagiasi. Bisa di next. Lalu pembahasan yang selanjutnya, apa yang harus diperhatikan saat menulis esai? Nah, kalau aku sendiri ketika sebelum menulis esai, aku ngebagi nih menjadi dua. Logika berpikir aku sama aturan teknis yang diberikan oleh para panitia dari pembuat lomba esai tersebut. Jadi coba kita sekarang masuk ke logika berpikir. Bisa di next. Oke, jadi ini guys. Jadi ini logika berpikir. Ada 4. Pertama, kesesuaian judul dengan tema dan subtema. Kedua, setiap paragraf memiliki hubungan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga, penggunaan kalimat ide pokok pada setiap paragraf. Dan yang keempat, memberikan penyelesaian masalah yang rasional dan tepat sasaran. Untuk poin yang nomor 1 dulu, kesesuaian judul dengan tema dan subtema. Ini mungkin sesuatu yang straightforward aja ya teman-teman. Tentu aja judul yang teman-teman angkat itu harus sesuai dengan tema besar dan subtema yang teman-teman pilih. Gak mungkin kalau misalnya teman-teman milih subtema pendidikan, tapi teman-teman ngangkatnya judul tentang ekonomi, ataupun sebaliknya. Jadi mungkin ini sesuatu yang straightforward, tapi terkadang miss gitu, karena bisa aja kayak teman-teman ngambil bidang subtema pendidikan, tetapi teman-teman bawa narasinya itu untuk meningkat pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi 2025. Kan bisa aja kayak gitu, karena kan pendidikan sama ekonomi actually related ya. Akan tetapi penting untuk teman-teman benar-benar fokus ke dalam satu hal dan tidak bias. Karena kalau misalnya teman-teman bias kayak gitu, nanti antara panitia ataupun teman-teman sendiri bingung nih mau milih yang mana. Jadi kalau untuk pendidikan ya udah teman-teman fokusin di pendidikan, fokusin kayak bagaimana pembangunan infrastruktur, bagaimana peningkatan digital literasi, dan sebagainya macamnya. Lalu yang kedua, setiap paragraf memiliki hubungan saling melengkapi satu sama lain. Ini penting banget, karena terkadang saat kita menulis esai atau menulis karya-karya tulis lainnya, paragraf 1 dan paragraf 2 kita itu kadang nggak cocok atau segala macamnya. Itu bisa aja terjadi ketika kita ngebuat kayak subbagian-subbagian, misalnya A, B, C. Tapi kalau misalnya di bagian A, itu paragraf dari paragraf 1 sampai paragraf selanjutnya berapapun itu, di bagian A itu harus memiliki hubungan satu sama lain. Karena hierarkinya itu paragraf pertama itu yang menjadi pembuka, dan terakhir itu yang memberikan kesimpulan. Walaupun itu di masih bagian A, B, C. Sehingga keterkaitan satu sama lain juga memudahkan para juri kita untuk membaca dan mengerti apa yang kita ingin sampaikan di tulisan kita. Lalu yang ketiga, penggunaan kalimat ide pokok pada setiap paragraf. Dan ini juga penting banget nih teman-teman. Karena kan ini sebenarnya pelajaran SMA kita, kalimat ide pokok, ada yang deduktif, induktif, ada yang kalimat ide pokoknya ditaruh di depan dan di belakang. Dan terkadang kalau aku baca esai lain-lainnya itu, ada aja yang mereka ini nggak pakai ide pokok, atau ide pokoknya bahkan ditaruh di tengah-tengah. Dan ide pokok ditaruh di tengah-tengah itu nggak ada, guys. Jadi penggunaan ide pokok itu sangat penting supaya misalnya saat juri ingin baca paragraf pertama, karena kan ini aku kasih sneak peek aja, juri itu nggak baca 100% esai kita, karena bayangin aja kalau misalnya ikut ada 50 peserta, esai kita minimal 10 halaman, ada 500 halaman yang harus dibaca kayak gitu. Juri itu nggak baca semua esai kita, jadi penting untuk kita buka
paragraf kita itu dengan kalimat yang menarik atau enggak kalimat yang menggugah gitu loh. Jangan kayak kalimat umum. Jadi ketika kita mau tulis kalimat pertama dari paragraf kita, nggak apa-apa kita pakai kalimat yang terkesan menekan atau terkesan revolusioner. Yang penting kita juga nggak menyinggung SARA dan beberapa hal isu sensitif lainnya yang tidak baik gitu. Maksudnya tidak boleh ditaruh di esainya. Lalu yang keempat, memberikan penyelesaian masalah yang rasional dan tepat sasaran. Itu kan memberikan penyelesaian masalah itu is the whole point of essay ya. Itu the whole point diadakan lomba tersebut untuk pengen tahu gitu pola pikir dan kemampuan berpikir anak-anak muda sekarang dan dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Jadi penting banget dalam memberikan esai, dalam menulis esai, teman-teman itu memberikan penyelesaian yang praktis, jangan bersifat normatif. Misalnya dalam memberikan ide di bagian akhirnya, Bu Elsa, atau di bagian akhir atau di bagian dalam pembahasan menulis esainya, tulis ide teman-teman secara terperinci, jangan hanya secara khayalan saja. Jadi kayak idenya itu belum ada langkah pastinya. Karena kebanyakan para penjuri itu pengennya itu kayak ada tuh ide praktis yang kita berikan. Misalnya teman-teman membuat aplikasi. Nah, di bagian paling akhirnya biasanya ada di bagian appendix, atau aku biasanya nulisnya appendix itu teman-teman di situ bisa tulis bisa input kayak karya teman-teman aplikasinya kayak interface-nya kayak gimana dalam bentuk gambar aja, dan itu bisa banget diedit di Canva. Walaupun itu sederhana tapi itu memisahkan teman-teman dari esai yang biasa sama yang luar biasa kayak gitu. Dengan hal dikit itu tuh teman-teman bisa terpisahkan dari orang yang biasa menjadi yang luar biasa. Jadi penting banget untuk menyelesaikan penyelesaian masalah yang rasional dan tepat sasaran dan memberikan sesuatu yang praktis, jangan hanya normatif. Bisa di next. Lalu ada aturan teknis nih. Aturan teknis ini mungkin terdengar simpel ya guys, dan mungkin nggak banyak orang yang terlalu gimana-gimana, cuman ini penting banget karena ini masuk ke salah satu matriks penilaian esai. Yang pertama adalah aturan umum kepenulisan. Ini mungkin nggak perlu aku jelasin banyak, kayak jenis dan ukuran font, spasi, nomor halaman, jumlah halaman. Biasanya untuk esai ini umumnya pakai TNR 12, spasi 1,5, nomor halaman di bagian tengah atau enggak paling kanan. Ini sama aja dengan kita kalau menulis jurnal yang dikasih dosen atau artikel ilmiah lainnya. Lalu yang kedua, penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penting banget ketika teman-teman baru selesai nulis esai kalian nih, selesai nih dari halaman cover sampai daftar pustaka. Penting banget teman-teman baca lagi ulang isi esai teman-teman, karena di situ pasti ada aja typo ataupun berbagai macam kesalahan teknis lainnya yang bisa ngerugiin teman-teman. Walaupun yang aku katakan tadi juri nggak baca semua esai teman-teman, tapi kan kalau misalnya teman-teman lagi let's say lagi sial gitu, terus tiba-tiba juri baca typo kalian atau panitia baca, itu pasti ngurangin nilai teman-teman. Jadi penting banget untuk proofreading atau membaca ulang esai yang teman-teman buat. Sama halnya seperti peletakan penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda seru, tanda tanya, koma, kutip, titik, dan segala macamnya itu penting banget karena itu memberikan kejelasan kepada pembaca esai kita. Kalau misalnya teman-teman ngekutip, teman-teman harus tahu nih cara mengkutip yang baik gimana. Apakah pakai kutip 2, kutip 1, kalau misalnya kutipannya itu secara kutipan langsung kayak gimana, atau apa kutipan secara tidak langsung kayak gimana, kutipan lebih dari 5 kalimat itu gimana, dan lebih dari kurang dari 5 kalimat gimana. Itu penting banget untuk teman-teman kuasain. Dan aku yakin sih sebenarnya kayak itu semua udah kita latih di kehidupan kuliah kita, tetapi jangan dianggap remeh, karena itu adalah salah satu misstep yang paling banyak dilakukan, bahkan termasuk aku sendiri dalam menulis esai. Lalu yang keempat, fakta yang diberikan berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara menunjukkan bahwa fakta yang kita berikan berdasarkan data yang jelas adalah tentu aja lewat citasi dan lewat pembuatan daftar pustaka. Citasi bisa lewat body note atau footnote, dan pembuatan daftar pustaka ya pada umumnya. Cuman teman-teman juga harus perhatiin dan baca para panitianya ini minta style apa. Minta apa kah, ada minta Harvard kah, atau segala macamnya. Dan apa itu bahkan ada generasi ke-7, generasi ke-6, dan segala macamnya, ada Chicago. Jadi teman-teman juga harus paham betul citasi apa yang mau teman-teman pakai, kayak gitu. Dan pastikan citasi teman-teman antara citasi body note atau footnote dengan daftar pustaka itu sama. Karena aku juga kadang masih lihat, misalnya mereka pakai jenis citasi footnote-nya, mereka pakai Chicago, tapi
daftar pustakanya mereka pakai Harvard. Obviously itu salah, nggak boleh. Itu harus sama, itu namanya nggak konsisten. Dan yang terakhir adalah tulisan bersifat netral dan objektif tanpa mengandung unsur sara. Penting banget ketika teman-teman menuangkan ide teman-teman itu harus senetral mungkin, seobjektif mungkin, dan harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena dengan begitu teman-teman bisa have a clear picture mengenai apa nih yang pengen teman-teman bawakan, apa nih inovasi yang pengen teman-teman berikan untuk Indonesia ataupun untuk perkembangan masyarakat ke depannya. Kayak gitu. Bisa di next? Nah, yang pembahasan ketiga adalah soft skill apa sih yang kita perlukan. Aku yakin kayak teman-teman dari Inoya juga udah ngebahas ini kayak critical thinking, analytical thinking, dan segala macamnya. Tapi kayak aku angkat dikit aja karena ini tuh kita perluin banget nih guys sebelum kita menulis esai ataupun menulis karya tulis apapun lainnya. Critical thinking, analytical thinking itu tuh penting karena itu bisa membuat kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan dalam melatih critical dan analytical thinking, itu tuh bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba guys, itu tuh sesuatu yang kalian latih terus-menerus melalui baca buku, melalui learning by doing ketika kalian buat esai, melalui kalian baca berita, melalui kalian latihan critical thinking in website kayak misalnya Marcos Institute dan segala macamnya. Itu tuh penting banget karena sebenarnya critical thinking itu berguna baik di kehidupan kita kuliah ataupun kehidupan kita sehari-hari dalam menilai suatu permasalahan yang ada. Lalu yang kedua adalah problem solving skill. Dalam problem solving skill ini juga skill yang nggak kalah pentingnya. Dan kembali lagi yang aku katakan, sebenarnya soft skill yang ada di sini adalah soft skill yang nggak bisa datang tiba-tiba guys. Ini tuh soft skill yang harus kalian latih terus-menerus. Dan dalam kita mencari suatu permasalahan dan menemukan solusi, kayak Albert Einstein katakan itu 95% waktu yang dia gunakan itu dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada ketimbang menyediakan solusi. Jadi penting banget untuk mempunyai problem solving skill supaya kita bisa menyelesaikan masalah secara tepat sasaran. Dan aku ngasih dikit ada beberapa strategi. Salah satunya itu issue tree framework. Kalau kalian tahu, itu adalah sebuah proses berpikir yang mutually eksklusif dan exhaustive kolektif. Jadi itu di mana kalian akan buat issue framework dari hal yang paling general, terus kalian khususkan lagi ke hal yang lebih subgeneral dan kalian khususkan lagi ke sesuatu yang paling banget, maksudnya paling banget masuk gitu atau paling khusus. Misalnya kita lihat, ini aku ngambil dari sudut pandang ekonomi ya. Perusahaan X turun penjualannya. Kalau kalian ngomongin penjualan berarti pasti supply and demand ya. Berarti ini perusahaan X turun penjualan, terus di sini ada supply and demand. Nanti kalau misalnya kita lihat supply, oh kita bagian lagi nih di bagian supply, berarti gara-gara kenapa supply-nya turun, berarti ada salah di supply chain-nya atau enggak ada salah di produsennya. Lalu coba kalau kita lihat kenapa demand-nya turun, berarti ada salah di harga kita ini kurang kompetitif atau produk kita ini kualitasnya turun. Nah, dengan issue tree framework seperti itu, kalian bisa mempunyai problem solving skill yang meningkat dan bahkan kalian bisa menemukan permasalahan lebih cepat daripada orang-orang yang nggak tahu strategi seperti itu. Lalu yang ketiga, and obviously writing skill. Dan writing skill ini sekali lagi bukan sesuatu yang gampang dan mungkin seems easy tapi sebenarnya nggak gampang. Dan ini harus kalian latih terus-menerus dan ini tentu aja udah kita latihkan ketika kita kuliah, ketika kita belajar. Bagaimana kita ngolah informasi yang kita dapat dan kita gabungkan itu ke ide yang kita punya, lalu kita tuangkan ke dalam tulisan. Itu adalah writing skill dan harus dilatih dan harus sering-sering kalian baca kayak jurnal, esai yang menang lomba ini, lomba itu. Karena dengan kalian baca itu kalian punya muscle memory guys. Kayak gitu. Lalu yang terakhir ada problem identification skill. Dan ini mungkin aku kasih beberapa bocoran mengenai strategi problem identification skill. Jadi sebenarnya ada beberapa strategi. Yang pertama ada pastel, ada pastel 5 analysis, ada Porter 5 forces, ada SWOT, ada TWWS, ada issue tree framework tadi. Kalau nanti mungkin teman-teman bisa cari juga, karena itu penting banget ketika teman-teman dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau mencari suatu masalah. Mengenai strategic thinking, strategic framework itu secara tidak langsung itu atau bahkan secara langsung itu melatih pola pikir teman-teman dalam menyelesaikan suatu masalah.
dan ketika kita menyelesaikan masalah berdasarkan indikator-indikator yang sudah kita buat, itu memudahkan hidup kita banget sih, karena kita lebih gampang daripada kita memulai dalam kertas kosong kayak gitu. Bisa lanjut? Lalu struktur esai dalam lomba apa aja sih? Ini yang pengen aku kasih aja struktur lomba dalam esai ini. Umumnya kayak gini guys, halaman judul, pendahuluan, pembahasan, penutup, kesimpulan, dan mungkin habis ini aku bisa ngasih contoh salah satu tulisan esai aku ya, atau enggak tulisan esai dan jurnal yang aku buat, supaya teman-teman tahu nih kayak esai untuk dilombakan itu kayak gimana. Dan halaman judul ya obviously kayak lambang universitas, nama, NIM, dan segala macamnya. Pendahuluan di mana ketika kita naruh latar belakang latar belakang tulisan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau permasalahan yang kita angkat. Pembahasan ya mengenai ide-ide kita, apa yang kita pengen bawa berdasarkan fakta-fakta tentunya, dan kesimpulan ya kasih tahu nih, jadi ide kita ini ngasilin ini yang bertujuan untuk kayak gini. Dan itu mungkin nggak perlu, mungkin aku juga yakin teman-teman udah tahu ya struktur esai dan lomba itu apa aja, dan dalam dalamnya udah tahu. Dan mungkin nanti langsung aku kasih tahu aja contohnya. Bisa di next? Oke, dari aku udah itu aja untuk materi yang aku bawa. Jadi kayak I expect lebih kayak kita interaksi 2 arah aja. Dan mungkin habis ini sebelum kita diskusi, aku bisa nge-share sesuatu ya teman-teman di Inoya mengenai esai, biar teman-teman bisa ngelihat contoh esai yang dilombakan itu kayak gimana. Aku langsung aja bagaimana nih? Iya Kak, boleh deh langsung di share screen aja. Oke, bentar ya. Oke. Bentar ya. Kelihatan nggak? Waduh, kebuka semua nih. Kelihatan ya? Nggak apa-apa kalau buka ini. Kelihatan ya? Iya, sudah Kak. Jadi aku bakalan ngasih ini mengenai ini esai yang aku buat sama salah satu temanku, Ainun Nusnadi, anak baris juga. Mungkin teman-teman kalian tahu. Jadi ini esai yang aku ikutin, yang aku di Annual Link Art Essay Competition. Aku ngebawa temanya ini di Greenly. Jadi aku sama Ainun ngebuat aplikasi referensi destinasi wisata desa hijau, eco-friendly dalam rangka pemberdayaan sumber daya lokal untuk membangun kembali pariwisata berbasis ekoturism. Kayak gitu. Jadi yang seperti aku katakan tadi, ini bagian lembar covernya biasanya kayak gini pada umumnya, dan untuk kerangka format ini biasanya ditentukan sama panitianya. Lalu ini biasanya di sini ada lembar originalitas, dan ini umum aja ya. Dan ini baru masuk ke bagian-bagiannya. Mungkin salah satu tips yang aku bisa, dan ini aku dikasih tahu juga sama mentor aku, ketika kalian membuat pendahuluan, boleh banget kalian kayak taruh kayak gini guys, karena ini kayak gak banyak orang ngelakuin kayak gini, tapi ini ngebuat tulisan kalian lebih hidup kayak gitu, supaya ngebuat tulisan kalian lebih menarik untuk dibaca. Dan ini kalian bisa boleh juga cari quotes atau dari orang-orang yang relevan dengan tema yang diangkat kalian. Kalau kita dari The International Ecotourism Society. Jadi kayak aku bilang tadi, ini kita karena kita ngebahas tentang ekoturism, ngebahas tentang aplikasi, jadi di pendahuluan, di mana kita ngasih latar belakang, dan latar belakang dari tulisan kita ini yang tentu aja COVID-19, karena aku ikutin ini pas September 2020, yang COVID udah ada. Gitu. Ini aku ambil dari COVID-19, dan aku nyertain data-data nih guys. Nih, berdasarkan laporan kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2018, sumbangan sektor pariwisata terhadap devisa negara mencapai 229,5 triliun. Jadi data-data kayak gini tuh penting banget untuk teman-teman sertakan, supaya para juri ini juga tahu nih apa yang kalian baca, dan mereka yakin dengan tulisan yang kalian buat ini berdasarkan data yang ada. Dan penting banget untuk kalian itu dalam memberikan data itu usahakan data kuantitatif ya guys, data angka, supaya lebih terlihat menarik dan lebih relevan gitu. Dan di sini karena panitianya nggak minta dibuat citasi, jadi kalau misalnya panitianya bilang Pak, sertakan footnote atau body note, kalian sertakan. Kalau di sini karena panitianya nggak minta, jadi nggak kita sertakan. Kayak gitu. Sekarang di bagian isi. Nah, kalau isi ini kayak yang aku bilang tadi, kalian langsung masuk ke, kalian sertakan latar belakang kalian dikit, ya apa yang jadi keresahan kalian, baru kalian langsung masuk ke apa yang jadi inovasi kalian. Jadi satu paragraf aja cukup mengenai apa yang mau kalian bawa, maksudnya apa yang menjadi latar belakang kalian, lalu kalian langsung kasih inovasi. Nah, inovasinya ini kita di sini di Greenly berusaha membangun kembali potensi wisata Indonesia pasca pandemi COVID-19. Jadi kalian tuh kasih tahu dulu dari inovasi kalian tuh kalian mau apa.
Terus kalian baru kasih tahu langkah-langkah inovasi kalian tuh kayak gimana. Jadi jangan kalian kasih tahu dulu langkah-langkahnya, baru kasih tahu hasilnya apa. Enggak, kasih tahu dulu hasilnya, baru kasih tahu langkah-langkahnya. Karena seperti aku katakan tadi, juri itu nggak ngeliat semua saya kalian. Jadi kalian penting untuk ngebuka isi kalimat itu dengan kata-kata yang menarik. Kayak gitu. Dan ini aku ngebuatnya dari membuat beberapa subbab gitu. Jadi kayak ini ada beberapa fitur yang aku buat, fitur rekomendasi desa hijau, lalu ada indikator eco-friendly. Jadi kalian ketika misalnya ngebuat inovasi juga jangan isi brek gitu semuanya. Jangan, kalian tetap buat subtema-subtemanya atau enggak subbagian-subbagiannya supaya jelas dan enggak langsung enggak yang baca itu enggak overwhelming. Kayak aku lihat nih, ini tuh jadi pembuka aja dan ini tuh aku bilang nih fitur alamat ini akan dinamis sesuai dengan keberadaan penggunaan GPS. Selain itu, di Green memiliki beberapa fitur unggulan, yakni rekomendasi desa hijau, indikator eco-friendly, sama corona tracker. Jadi baru aku buat sebagiannya. Kayak gitu. Ini sama aja kayak tadi. Dan penutup itu mungkin beda ya guys. Penutup kesimpulan itu beda banget. Nah, penutup itu pokoknya kalian kasih tahu apa yang hasil dari inovasi kalian. Kayak gitu. Dan penutup itu bukan berarti kalian panjang banget. Enggak, penutup itu idealnya 2 paragraf. Bahkan nggak sampai 1 halaman. Mungkin 1 halaman kalau tulisan kalian paling banyak banget ya. Tapi idealnya itu 2 paragraf. Dan ketika buat dalam 2 paragraf itu, kalian harus matiin bahwa penutup kalian ini concise, yang benar-benar ngeringkas dari semua pendahuluan, isi, masukin ke penutup. Kayak gitu. Itu penting banget. Dan ini daftar pustaka yang kita pakai. Dan pastinya guys, dalam nulis esai ini harus rapih. Nggak boleh nggak rapih. Karena kerapian itu dinilai banget, dan pasti kalian maunya ngelihat tulisan yang rapih ya. Jadi harus rapih ini, dan nggak boleh nggak rapih. Dan ini yang aku katakan tadi, lampiran. Lampiran ini data grafik kunjungan bulanan wisata mancanegara kita lihat dari dari Kementerian Pariwisata. Lalu ini ada target kinerja pariwisata. Lalu ini desain aplikasi. As you can see, ini jelek banget guys. Aku akuin kalau aku ngelihat ulang juga, ini tuh jelek banget. Tapi yang mereka lihat sebenarnya bukan ini. Mereka juga sadar kalau misalnya nggak mungkin buat interface secepat ini. Nah, cuman yang mereka mau ini kayak ke resilience kita loh, kayak ke niatan kita nih dalam ikutin lomba ini kayak gimana sih. Dan yang ini aku sama ini buat interface bercanda-bercanda aja, bukan bercanda sih. Maksudnya kayak nggak sebagus yang kita pengen, cuman kita input dan akhirnya kepilih juga. Karena sebenarnya itu yang pengen mereka lihat. Jadi ini esai, dan aku pengen tunjukin lagi satu tulisan yang supaya kalian tahu bedanya esai dengan yang lain. Dan ini adalah jurnal. Ini jurnal. Ini tuh jurnal yang aku tulis sama temanku dari UI pas aku ikut International Conference di UGM, sama ada di jurnal Global South Review. Jadi kalau jurnal ya tentu aja ini dalam bahasa Inggris, ini tentu aja fontnya 14 dan ini abstrak. Dan abstrak itu biasanya 150-300 kata guys. Jadi dan dari abstrak itu harus tahu tujuan penelitian kalian, metode penelitian, habis itu expect finding dari penelitian yang kalian lakukan, sama conclusion yang dari kalian lakukan. Ini semua harus ada di abstrak kalian dalam kisaran 150-300 kata. Dan kalau dalam abstrak biasanya di dalam jurnal biasanya nggak ada ketentuan tertentu, tergantung dengan pihak manapun yang membuka. Dan di sini aku ada introduction, lalu aku masuk ke pembahasan aku health diplomacy dan segala macamnya, bilateral cooperation. Dan ini banyak banget, ini capek buat jurnal jujur, tapi worth it. Dan penting banget di dalam jurnal, sebenarnya jurnal itu satu tingkatan di atas esai. Jadi kalau kalian pengen hierarkiin, jurnal itu lebih susah daripada esai kayak gitu. Dan dalam jurnal penting banget untuk sertain body note gitu guys. Body note itu penting banget. Kalau ini tuh aku buat jurnal ini diterima masuk, tapi melewati 4 tahap editorial. Ada 4 tahap. Jadi jurnal ini tuh diedit sama 3 editorial dari UGM, lalu kasih ke kita, terus diedit lagi kasih ke kita. Jadi banyak banget revisian sampai 4 kali. Udah mau kayak buat skripsi aja kayak gitu. Cuman ya emang kayak gitu, ini latihan juga sih untuk kedepannya saat biar kalian kuat juga ketika nanti ngadepin dosen yang ngasih banyak revisi kayak gitu. Terus penting banget tuh kayak buat kasih grafik kayak gini, grafik kayak gini. Dan ini tenang aja, ini aku cari pakai secondary data, nggak ada pakai primary data. Jadi semuanya ada di internet guys. Kalian tinggal kembali lagi ke kemampuan riset kalian kayak gimana nantinya.
kalian bisa pasti, dan aku pasti yakin bisa sih, karena ini semua ada di internetnya. Dan yang terakhir ini sama yang aku bilang tadi, penting juga untuk kalau kalian kutipan kayak gini. Kutipan kayak gini ngebuat tulisan kalian makin hidup. Jadi daripada lurusan-lurusan gini-gini doang, kalau kalian ngekutip gini buat tulisan kalian makin hidup dan lebih atraktif untuk dilihat. Dan yang terakhir, ini yang aku bilang referensinya, dan ini banyak banget, lihat tuh. Banyak banget referensi yang dipakai, dan ini tuh, dan biasanya tuh diminta minimal 10 buku, minimal 10 buku, minimal 15 jurnal dan segala macamnya. Kayak gitu. Dan ini kita ngambil dari buku, dari tesis, dari jurnal artikel, dan ini bahkan ada bedanya, retrieve online with DOI. Ini ada retrieve online without DOI or page number. Jadi ada banget jenis-jenisnya, dan tapi tenang aja, ini tuh biasanya setiap penyelenggara itu udah ada ketentuan daftar pustakanya masing-masing, kayak gitu, udah ditentuin. Jadi kita cuma ngelihat kayak gimana mereka maunya, terus mereka udah ngasih tahu contohnya, kita tinggal tulis deh di daftar pustaka jurnal kita. Kayak gitu. Jadi udah sih dari aku itu aja, aku pengen ngasih contoh beberapa jurnal dan esai, dan I hope teman-teman bisa paham dan bisa ngerti. Kayak gitu. Thank you guys. Oke, terima kasih kembali nih Kak Theo yang udah memberikan materi yang sangat insightful juga buat kita dan ngasih juga tips-tips. Bahkan tadi kita juga dikasih lihat nih esai dan bahkan jurnal yang udah pernah dibuat sama Kak Theo. Dan tadi pun aku nyatat sih sedikit yang tadi kita pelajarin dan materi yang kita dapetin dari Kak Theo itu ada dari hal-hal yang diperlukan sebelum menulis esai, saat menulis esai juga, bagaimana logika berpikir, dan juga aturan teknis dari esai itu sendiri. Dan tadi Kak Theo bilang kan kalau misalnya kita bikin esai, misalnya kita ingin menyampaikan sebuah inovasi, harus jelas nih tujuan-tujuannya dan juga langkah-langkah untuk merealisasikan inovasi yang kita berikan di dalam esai tersebut. Oke, nah selanjutnya di sini di kolom chat juga ada nih kolom absen dan juga form pengawasan DPM. Teman-teman partisipan bisa langsung juga mengisi link yang sudah ada di kolom chat. Nah, selanjutnya kita bakalan sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta bisa langsung diskusi nih sama Kak Theo terkait esai dan kepenulisannya. Apalagi tadi udah banyak juga nih kita dapat tips-tipsnya. Mungkin ada nih dari teman-teman peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau ada hal yang ingin didiskusikan. Bisa langsung ditulis di kolom chat, atau kalau mau langsung on mic pun juga nggak apa-apa kok. Kita diskusi aja di sini biar sama-sama belajar terkait topik yang kita bahas hari ini, kayak gitu. Oke, ini ada yang raise hand nih. Oke, Syawal, silakan. Oke, terima kasih Beatrice ya atas kesempatannya. Soalnya makasih Kak Theo atas materinya, mantep banget sih. Walaupun bisa dibilang singkat juga, tapi tadi banyak yang hal baru lah yang tadi didapetin sama dilihatin juga contoh-contohnya gitu kan. Jadi nggak cuma ngawang-ngawang gitu, kira-kira gimana ya esai yang bagus tuh, tapi dikasih contoh juga dan bahkan dikasih contoh jurnal juga. Simpel sih sebenarnya pertanyaannya, masalah efisiensi waktu ya saat menulis ya, yang pasti kita semua pertanyakan gitu kan, juga bingung gimana sih kira-kira caranya mengefisienkan waktu bagi kita untuk menulis gitu, karena biasanya kita tuh suka lama di aku nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain ya, tapi kalau misalnya aku tuh suka memang lama banget tuh kayak mikir kira-kira nulisnya kayak gimana gitu ya, terus juga ya banyak overthinkingnya lah, wah ini kok jelek, wah ini udah bagus ya tapi kepikiran jelek lagi gitu, karena dari datanya juga kan lumayan nggak mudah gitu ya buat proses, apalagi buat kita yang belum terbiasa lah gitu di bidang penulisan gitu. Nah kira-kira gimana gitu Kak untuk cara pembagian waktunya, dan boleh diceritain mungkin Kak perjalanan Kak Theo kalau misalnya nulis esai, nulis jurnal dan sebagainya itu kira-kira berapa lama sih gitu lamanya gitu sih.
mungkin pertanyaannya. Oke, thank you Syawal. Yang Syawal bilang tadi related banget sama aku. Ini aku ngasih ngasih cerita aja kayak pengalaman aku hadapin. Jadi tapi untuk pertanyaan nomor 1 dulu kayak kalau aku biasanya, dan ini cara orang beda-beda ya guys. Dalam ketika aku nulis esai itu, aku buat dulu judul yang pengen aku tulis, tapi aku abis itu nggak lanjutin. Aku riset dulu. Jadi aku banyak baca dulu. Jadi hampir 1 hari atau 2 hari itu aku gunain untuk ngumpulin data. Karena kadang aku nemunya cara itu lebih cepat daripada kita nulis bingung nyari data tulis nggak dapat data nyari data lagi. Kalau gitu malah kita lama bolak-balik nyari datanya. Itu yang aku rasain pribadi ya, tapi cara orang beda-beda. Cuman kalau mau nanya saran aku, mending kalian tentuin dulu data yang kalian mau cari dan kalian cari dulu tuh, karena kan biasanya timeline essay itu 1-2 bulan ya guys gitu. Jadi kayak adalah waktu untuk kalian nyari data. Dan untuk manajemen waktu sebenarnya untuk essay like ini aku sama temanku Ainun juga sebenarnya kekurangan waktu, dan kita ini benar-benar sampai deadlineer banget. Dan itu jangan ditiru. Cuman untuk manajemen waktu yang baik, ya lebih baik kayak aku bilang tadi, kalian buat timeline kalian, dan ini udah aku terapin sih. Jadi kayak buat timeline dari tanggal segini sampai segini nyari data, tanggal segini sampai segini nulis, cari tanggal segini sampai segini proofreading. Karena kalau kalian lakuin semuanya dalam 1 hari atau satu langsung dilakuin barengan gitu kurang efektif menurut aku, dan capek banget kayak gitu. Dan untuk waktu aku nulis essay atau nulis jurnal itu, biasanya jurnal pastinya tentu jauh lebih lama sih guys. Kalau aku jurnal itu aku ngasih abstrak ke UGM bulan Juli 2020. Aku baru presentasi September 2020. Jadi 3 bulan waktunya. Dan capek dan kerasa gitu capeknya 3 bulan nulis jurnal, karena apalagi setelah kita nulis juga nggak selesai di situ loh. Setelah kita presentasi masih banyak tahap-tahap editorial. Jadi ya sampai sekarang pun masih walaupun sekarang tinggal nunggu mereka tinggal nge-publish di jurnal mereka, cuman dari September 2020 itu kita masih dapat tahap-tahap editorial itu sampai Maret 2021 kemarin. Di situ masih dapat tahap editorial karena saking banyaknya kayak gitu. Jadi itu sih emang capek guys, cuman worth it lah, dan itu ngebantu banget ketika aku ngerjain tugas kuliah aku. Jadi aku lebih cepat mikirnya dan nulisnya kayak gitu. Oke, berarti tadi Kak Teo udah ngasih tahu nih, berarti kita harus lebih kayak membagi-bagi dulu apa yang mau kita kerjakan, dan tadi Kak Teo bilang lebih baik kita setelah udah menemukan judul, bisa nih langsung research dulu data-datanya dikumpulkan, baru kita mulai menulis. Gimana nih Syawal, kira-kira ada tanggapan? Ya, mantap sih. Aku nggak kepikiran ya kalau misalnya kita pertama-tama ituin judul dulu gitu. Soalnya kalau kemarin ya, kalau pengalaman aku kalau nulis-nulis suka overthinkingnya kemana-mana dulu gitu, padahal judulnya belum kita pegang gitu kan, belum diikat lah gitu istilahnya. Oke, mungkin terima kasih sih Kak Teo, menjawab banget. Oke, terima kasih juga Syawal. Selanjutnya ada nih yang udah raise hand, Kanisa, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, thank you Beatrice atas kesempatannya. Thank you Theo atas materinya. Aku mau tanya nih Theo, aku penasaran banget. Kalau misalnya kita pemula tuh ikut lomba esainya itu, ada baiknya kita ikut lomba esai yang langsung diadain oleh universitas negeri yang kualitasnya bagus, atau kita ikut lomba esai yang biasa-biasa aja gitu, kayak yang diselenggarain oleh organisasi non-profit kayak gitu-gitu, atau gimana? Soalnya ini sesuai dengan tema juga ya. Aku tuh kadang bingung ya, aku ikut esainya aku pengen menang, aku pengen hadiahnya, atau aku ingin experience-nya sebagai pemula ya Teh, bukan sebagai seorang yang expert. Kalau menempatkan diri sebagai Theo kan pasti menang lah ya gitu, tapi kalau sebagai pemula itu apa sih Teh sebenarnya mindset utama yang harus kita tekankan, itu apakah menang atau apakah ya udah nyoba-nyoba aja dulu gitu, namanya gitu. Itu sih, soalnya itu bingung banget milih lomba esai yang kayak gimana. Kadang-kadang tuh aku takut kalah, tapi kadang-kadang ya udah nggak apa-apa, nyoba aja dulu gitu sih. Jadi pengen tahu menurut Theo ada baiknya tuh kayak gimana gitu sih. Oke, thank you Anissa pertanyaannya. Kalau menurut aku, kalau misalnya kalian baru mau mulai, nggak apa-apa kalau kalian mulai di misalnya lomba esai tingkat universitas kalian doang, misalnya UB doang, atau enggak tingkat fakultas kalian doang, itu nggak masalah. Dan sebenarnya juga kalian mau langsung tingkat nasional itu nggak masalah, jadi kayak nggak ada preferensi masing-masing guys. Cuman yang perlu kalian tekankan itu,
ketika kalian ikut lomba esai itu pastiin kalian ngincar pengalaman bukan ngincar lomba, dan sampai sekarang aku juga masih kayak gitu. Ini aku ngasih ngasih pengalaman aja. Aku tuh 2020 itu ikut lomba esai sekitar 10-15 lomba dan aku menang cuma 3 kayak gitu. Dan orang-orang ngeliatnya cuma menang kan, nggak ngeliat kalah aku ada berapa kayak gitu. Nah, tapi aku nggak masalah gitu karena kayak yang aku dapat kalah itu ya nge-shape aku yang sekarang gitu loh. Jadi kayak dan aku dapat banyak banget dari kekalahan karena kan sometimes you win, sometimes you learn kayak gitu. Jadi kayak you never lose but you learn. Jadi kayak kalian yang harus kalian pastiin itu ya kalian tuh dalam ikut lomba itu nyari pengalamannya, karena ketika kalian walaupun kalian kalah juga atau kalian learn juga gitu, kalian dapat pengetahuan gitu loh, dapat pengetahuan dari riset yang kalian lakukan, dapat pengetahuan ketika kalian lihat esai orang lain kan biasanya dipresentasiin tuh, dapat pengetahuan dari kalian kalian nulis esai nih terus kalian ngelihat lagi oh salahnya di sini nanti biar di esai selanjutnya nggak diulang kayak gitu. Jadi emang dari nulis esai ini nggak ada yang benar-benar langsung menang, ini is all about learning by doing kayak gitu, dan itu bahkan terjadi di aku sendiri atau ke mentor-mentor aku lainnya. Jadi ini yang aku kasih tahu ke kalian ini apa yang mentor aku kasih tahu ke aku gitu loh. Jadi ya yang ada di pikiran kita ya jangan hadiahnya, tapi lebih ke pengalaman yang kita dapat, hadiah bonus sih menurut aku kayak gitu. Walaupun walaupun ya kita siapa sih nggak pengen dapat hadiah, cuman ya nanti tapi ya hadiah bonus kayak gitu. Kayak gitu Anissa. Oke, terima kasih Kak Teo buat jawabannya. Tadi kan Kak Teo udah bilang kalau misalnya kita learning by doing, dan juga yang pastinya kita harus berani juga nih untuk mencoba untuk ikut lomba. Jangan cuman kita pendem-pendem aja. Kalau misalnya ada kesempatan, kenapa enggak kan kita untuk mencoba untuk ikut lomba kayak gitu. Oke, makasih juga Kak Nisa atas pertanyaannya. Selanjutnya juga ada nih yang udah raise hand dari Kak Raihan Otman. Kak Raihan Otman bisa langsung on mic aja Kak. Iya, makasih udah memberi kesempatan buat saya nanya. Saya mau tanya ke Kak Teo, suara saya jelas ya Kak ya? Jelas. Jadi kan seperti yang tadi saya lihat di jurnal kakak, itu kakak kan bisa lihat referensinya itu kan banyak. Nah, bagaimana kita membuat referensi bagaimana kita dapat mencari referensi dalam suatu jurnal, dan referensi itu kita gunakan dalam arti kita langsung tempel atau nanti kita olah lagi dengan kata-kata kita sendiri. Makasih Kak. Oke, thank you Rehan. Kalau untuk pertanyaan pertama, gimana kita nyari referensi dari suatu jurnal? Kalau aku pribadi caranya, aku ketik topik yang pengen aku baca. Ini sederhana banget sih. Kayak misalnya aku pengen bahas about pemerintahan pendidikan Indonesia, tapi di akhir aku kasih tulis jurnal. Jadi nanti semua jurnal keluar nih jurnal tentang pemerintahan pendidikan Indonesia. Udah sesimpel itu. Ketika aku mau nyari jurnal yang relevan dengan topik yang aku bahas. Cuman ketika cara kita mengutipnya ada dua guys, ada kalian ngutip secara langsung atau enggak tidak langsung. Kalau secara langsung benar-benar kalian ambil apa yang dikatakan jurnal itu, kalian tempel. Nah, di situ kalian kutip. Misalnya kalian ngambil jurnal dari misalnya Syawal. Misalnya kalian ngambil tulis dari jurnal dari Syawal. Jadi kalian tulis nih, Syawal buka kurung 2021 tutup kurung koma mengatakan gini 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 gini. Itu namanya kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung itu kalian olah lagi. Tapi sebagian besar ide kalian itu dapat dari jurnal tersebut. Itu bisa aja dibilang kayak parafrase. Itu bisa dibilang kayak parafrase, atau enggak kalian kayak aku bilang tadi, kayak aku ngekutip perkataan Presiden Duterte, itu namanya kutipan langsung, tapi emang ada jenisnya. Kalau yang kutipan langsung itu kalau misalnya kalian ngekutip lebih dari 5 kalimat atau 5 baris, harus kalian buat kayak tadi. Jadi kalian bedain, jadi nggak di dalam kalimat yang kalian tulis. Kalau kalian kurang dari 5, nggak apa-apa di kalimat yang kalian tulis. Kayak gitu. Tapi kembali lagi, lebih baik dalam kita ngambil kutipan dari jurnal itu, biar kita meminimalisir kemungkinan parafrase, plagiarisme, kalian olah. Jadi jangan benar-benar tempel. Aku nggak saranin sih kayak gitu. Apalagi jurnal itu mereka lebih ketat. Kalian ada plagiasi sedikit langsung ditolak kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Teo atas jawabannya. Kira-kira dari Kak Raihan ada nggak nih tanggapan atau respon? Silakan Kak Raihan.
Iya, makasih banyak Kak Teo. Jadi karena penjelasan dari Kak Teo, jadi saya ngerti bahwa nggak semuanya harus dikutip secara langsung, jadi kita bisa menaruh kata-kata kita sendiri dari jurnal tersebut. Makasih, Kak. Oke, terima kasih juga nih Rehan atas pertanyaannya. Karena kebetulan juga sayangnya waktunya juga sudah menunjukkan pukul 4.50, kita sudah sampai di penghujung acara dan tadi sudah ada pertanyaan penutup dari Rehan. Aku ingin mengingatkan kembali nih kepada seluruh peserta bisa mengisi link absensi yang tertera di kolom chat Zoom dan juga ada juga link pengawasan DPM. Teman-teman bisa langsung isi juga dan di sini aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada KTO yang sudah menyampaikan banyak banget tips, materi kepada kita yang bisa kita pakai juga untuk kedepannya dalam bidang kepenulisan juga dan banyak banget lah pelajaran yang kita dapetin hari ini kayak gitu. Dan aku juga ingetin lagi nih kalau misalnya di rangkaian Visip Edu Club kita ada kelas selanjutnya yang akan dilaksanakan tanggal 29 dan untuk tanggal 29 sendiri adalah kelas debat dan nanti mentornya adalah Clara Safa kalau teman-teman tahu dari tim Sri Kandi Visip. Jadi teman-teman boleh banget nih bisa ikutan lagi di kegiatan Visip Edu Club di tanggal 29 Juli kayak gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga KTO yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman panitia. Aku izin keluar ya. Ya.